Perkenalkan, nama aku Ocha. Kali ini aku akan menceritakan cerita yang berjudul Siap Belajar Terbang. Pagi itu adalah pagi yang sangat indah. Matahari bersinar lembut dari balik awan. Angin bertiup sepoi-sepoi menggoyangkan dedaunan. Seluruh warga hutan tampak bersemangat menyambut hari. Dan di atas pohon mangga yang sangat tinggi terdengar suara ramai. Ada apa ya? Di atas pohon mangga tinggallah keluarga Pipit. Mami Pipit sedang mengajari ketiga anaknya supaya bisa terbang. Terdengar suara Mami Pipit. Ayo anak-anak, pagi ini kita belajar terbang. Hore hore, teriak Cicit dan Cuit secara bersamaan. Kita pemanasan dulu ya anak-anak. Ayo gerakan kepala kalian. 1, 2, 1, 2. Gerakan sayap kalian ke depan dan ke belakang. 1, 2, 1, 2. Cicit dan Cuit bersemangat mengikuti gerakan Mami Pipit. Tapi hei lihat, rupanya ada yang tidak bersemangat. Siap mengikuti gerakan-gerakan sang mami dengan malas. Sebenarnya Siap takut untuk belajar terbang. Pohon mangga ini tinggi sekali. Masih terbayang di benaknya suara berdebur mangga jatuh. Belum lagi ketika ia melongok ke bawah dan melihat buah mangga itu sudah tidak berwujud. Bagaimana kalau ia gagal terbang? Atau saat terbang tiba-tiba tidak bisa digerakkan? Oh tidak, pikir Ciap. Ciap, tegur Mami Pipit. Ayo, gerakan sayapmu yang benar seperti ini, ujar Mami Pipit seraya memberi contoh. Mami, sepertinya aku belum siap untuk belajar terbang. Lihat buluku, belum selebat punya kakak-kakak, jawab Ciap dengan suara memelas. Tunggulah sampai buluku tumbuh lebih banyak lagi, pinta Ciap. Baiklah, ujar Mami Pipit sambil menghela napas. Kau lihat kakak-kakakmu dulu ya. Mami Pipit tahu itu hanya alasan Ciap yang masih takut untuk belajar. Ciap memang menetas paling akhir, tapi tentu saja bulunya sudah selebat kakak-kakaknya. Ciap hanya 25 detik lebih lambat dari kakaknya. Mami Pipit berharap keberanian Ciap bertumbuh setelah melihat kakak-kakaknya belajar terbang. Sementara kedua kakak Ciap, Cicit dan Cuit, mulai melompat sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya dengan gembira. Keduanya memang segera ingin bisa terbang agar bisa menjelajah antara hutan ceria yang diceritakan maminya sangat indah. Ketika pelajaran kedua dimulai, Ciap lagi-lagi memberi alasan. Mami, sepertinya hari ini angin berhembus kencang. Tentu saja tidak bagus untuk aku yang baru pertama kali belajar terbang. Demikian juga saat pelajaran ketiga dan seterusnya. Ada-ada saja alasan Ciap, mulai dari tidak enak badan, matahari sinar terlalu terik, suara-suara binatang hutan yang tidak bisa membuatnya konsen, dan 1001 alasan lainnya. Bahkan Ciap pernah mengatakan bahwa dia bukan anak dari Mami Pipit. Tentu saja itu alasan sangat konyol, karena wajah Ciap dengan Mami dan kedua kakaknya sangatlah mirip. Kedua kakak Ciap mulai mahir untuk bisa terbang. Cicit dan Cuit sudah bisa mengelilingi 5 kali pohon mangga yang sangat tinggi tanpa berhenti. Cicit dan Cuit menceritakan betapa asyiknya itu terbang. Sampai saat ini Mami Pipit masih bersabar. Ia tidak tega memaksa anak bungsunya itu untuk belajar terbang. Sampai pada suatu malam yang sangat hening, keluarga Pipit sudah tertidur lelap. Tiba-tiba Mami Pipit terbangun. Ia merasa ada yang mengancam keselamatan jiwanya dan anak-anaknya. Benar saja, rupanya
ada seekor ular tedung hijau sedang mendesis-desis. Cicit, cuit, ciap. Sambil bercuit-cuit mengusir ular tedungnya. Namun tidak terbayang rasa takut sedikit pun di mata ular tedung itu. Tampak jelas ia tidak berniat melepas keempat mangsanya. Sementara Cicit dan Cuit mulai dikasih aba-aba dengan maminya untuk terbang. Cicit, Cuit, ayo terbang, kata Mami Pipit. Oke Mami, jawab Cicit dan Cuit. Sementara Ciap masih berada di pohon itu bersama maminya. Ciap pikir maminya akan meninggalkannya. Oh, aku akan ditinggal sendirian menjadi mangsa ular, pikir Ciap. Ia mengira maminya pun akan segera terbang meninggalkannya. Ini semua karena kemalasan dan ketakutan untuk belajar terbang. Ternyata tinggal diam di sarang bukanlah jalan selalu terhindar dari bahaya. Tapi ternyata maminya tidak meninggalkan Ciap. Mami Pipit tetap berdiri menghadang di antara ular tedung dan Ciap, sementara sang ular semakin mendekat sambil mendesis-desis sadis. Aduh, harusnya Mami bisa segera terbang menyelamatkan diri, pikir Ciap. Sekarang Mami akan menjadi korban keganasan ular tedung gara-gara kemalasanku. Mami terbang saja, ucap Ciap di sela-sela isak nangis. Sementara kedua saudara Ciap berteriak-teriak memanggil Pipit dan Ciap. Mami, Ciap. Sementara kedua saudara sudah ada di pohon lainnya. Mami menyelamatkan diri saja. Tidak, Ciap, Mami akan tetap di sini menjagamu, jawab Mami Pipit. Oh, Ciap sangat terharu. Melihat keberanian maminya dan menyadari cinta Mami Pipit yang begitu besar pada dirinya, Ciap tidak mau menyerah. Ia harus menebus kesalahannya, pikir Ciap. Ciap lantas mengingat-ingat pelajaran terbang yang pernah diajarkan oleh maminya. Ciap memang tidak pernah berlatih, tapi untungnya otaknya mencatat apa yang dikatakan maminya. Jadi sayap diangkat, diregangkan, kemudian dikepakkan, pikir Ciap sambil dipraktekannya. Hei, ternyata sedikit demi sedikit aku terangkat. Mami, teriaknya, lihat aku bisa terbang. Ternyata rasa takut membuat Ciap menguasai pelajaran terbang dengan sangat cepat. Pipit sangat gembira melihat Ciap bisa terbang. Ia menyuruh Ciap bergabung dengan kedua kakaknya. Mami Pipit pun segera mengepakkan kedua sayapnya dan mulai mematuki ular tedung itu sambil terbang menjauh bila sang ular hendak balas menyerang. Akhirnya menyadari buruannya sulit untuk dijadikan santapan malamnya, ular tedung itu merayap menjauh meninggalkan sarang keluarga Pipit. Keluarga Pipit pun bersorak gembira merayakan kemenangan maminya. Oh Mami, ternyata terbang itu mudah. Ternyata terbang itu sangat menyenangkan. Ternyata aku memang anak Mami, hehe. Cerocos Ciap dengan air mata berbinar gembira. Tentu saja nak, kau tidak akan pernah tahu sesuatu itu mudah atau sulit bila tidak pernah mencoba, jawab Mami Pipit. Benar kan, kataku bahwa terbang itu menyenangkan, sambung Cicit kakaknya. Asyik, besok kita bisa bermain bertiga melihat-lihat hutan ceria, seru Cuit. Tapi ingat, kalian harus berhati-hati, pesan Mami Pipit. Ciap tersenyum senang sekaligus Mami, kata Ciap. Maaf ya, aku nyaris membuat Mami celaka. Tidak nak, memang tugas seorang ibu untuk menjaga anak-anaknya yang penting kita semua dari peristiwa tadi malam kita bisa memetik pelajarannya, ujar Mami Pipit sambil memeluk
ketiga anaknya. Dan tahukah kau nak, hampir seluruh makhluk di bumi ini menginginkan bisa terbang seperti kita, bisik Mami Pipit. Sementara di ufuk timur, matahari mulai menggeliat bangun dari peraduannya, hendak mengucapkan selamat pagi pada seluruh alam ngintip dari antara pegunungan. Kemudian ikut tersenyum menyaksikan kebahagiaan keluarga Pipit. Demikian ceritanya. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Dah.